Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita akan memulai tab yang kedua, mata kuliah artikel ilmiah. Untuk tema yang kedua ini kan sudah melewati tugas 2, yaitu kemarin mengenai kutipan ya. Dan semuanya rata-rata sudah mengerjakan. Jadi sekarang kita lanjut ke satu-satu untuk membahas judul. Udah sampai di mana dan kendalanya apa. Boleh siapa yang mau mengajukan yang pertama? Misalkan, Bu, saya sudah ada judul ini, tapi saya kesulitan menentukan apanya gitu. Saya sudah menemukan judul, Bu. Siapa ini? Nada. Muhammad Aditya Mardani. Siapa? Muhammad Aditya Mardani, Bu. Muhammad. Oh iya. Sebentar. Ya. Saya ambil pena dulu. Ibu sambil ngerekam manual ya. Oh iya, Bu. Oke, Muhammad. Aditya Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 yang hadir. Jadi kalau misalkan 7-7-nya insya Allah semuanya bisa kita bahas satu-satu. Tapi kita kan lebih ke poinnya, judulnya aja sama kendalanya apa. Sisanya saat bimbingan itu lebih intens di chat WA. Ya, jadi untuk Muhammad Ardani judulnya apa? kalau saya judulnya itu marginalisasi hukum adat dalam proyek deforestasi di tanah Papua, Bu. Marginalisasi Hukum adat hukum adat dalam proyek deforestasi di tanah Papua. hukum adat dalam proyek Deforestasi di tanah Papua. deforestasi di tanah. Di tanah Papua, Bu. Oke, Merauke. ya. Masalahnya apa? Pokok masalah. Kalau permasalahan yang saya ambil itu pertama adalah sekarang itu kan banyak kegiatan food estate, deforestasi yang secara luas di daerah Papua. Saya mengangkat ini karena banyaknya pemerintah itu masih mengabaikan hukum adat, dan juga proyek ini juga mengabaikan dan kurang melibatkan masyarakat adat. Jadi hukum adat hanya sebagai hukum yang tidak dianggap penting oleh sebuah negara. Jadi saya meneliti hukum secara hukum normatifnya, Bu. Oh, jadi tidak melibatkan hukum adatnya. Tidak Ya. tidak melibatkan hukum adatnya. Hukum adatnya kemudian yang kedua apa? Pokok masalah 2 aja. Yang kedua itu adalah keterlibatan militer dan kepolisian dalam upaya penegakan hukum, Bu. Keterlibatan Aparat negara dalam penegakan hukum. aparat negara. Bahannya sudah ada semua. Keterlibatan aparat negara dalam penegakan hukum ya. Iya, Bu. Nah, dalam penegakan hukum. Bahannya sudah ada. Kalau saya memakai pendekatan hukum normatif, Bu. Ya, berarti dasar hukumnya pakai. Undang-undang hukum adat, Bu. Tahun Oke. saya lupa kemarin. Oke. Berarti sudah ya. Dasar hukumnya memakai undang-undang hukum adat. Mungkin kamu bisa tambahkan di undang-undang kepolisian atau ya TNI aparatnya itu ya untuk pendukung. Oh, iya. Ya. Jadi untuk kalau Ibu simpulkan untuk Muhammad ini bisa langsung lanjut ya. Karena bahannya sudah ada dan poin-poin masalahnya juga sudah tepat begitu ya. Begitupun dengan judulnya sudah bisa marginalisasi hukum adat dan proyek. Nah, kan udah pas gitu kan. Tidak ada yang perlu ditambahkan atau dikurang. Kendalanya nggak ada ya. Jadi tinggal meneruskan saja. Apa kendalanya? Kalau saya nggak ada kendalanya, Bu. Ya. Kalau bahannya ada, ininya ada, membahas dari hukum normatifnya ya, insya Allah dia lancar ya kalau kayak begitu ya. Iya, Bu. Kemudian yang selanjutnya, Pak Johan sudah ada Pak, gambarannya apa biar kita ini. Selamat malam, Bu. Malam. Kebetulan saya juga lagi di luar, Bu, jadi tidak ada di dalam pegang ini data-datanya. Oh iya. Terus
saya WA secara Iya, pribadi ke ibu, iya, betul. tapi secara judul mungkin saya ada koreksi-koreksi dikit seperti yang ibu bilang dispesifikkan ke kota. Kota Palembang, iya. Heeh, heeh. Sebentar ya, saya cari dulu di sini Pak Johan. Pak Johan, ini penuh handphone saya ini. Nah, Johan. Jadi Pak Johan ini mengambil judul ini ya. Mana ya? Oh iya. Pak Johan ini teman-teman semua mengambil judul perlindungan hak pendidikan bagi masyarakat tidak mampu. Perlindungan hak pendidikan bagi masyarakat tidak mampu dalam sistem penerimaan peserta didik di sekolah negeri Palembang. Ya, jadi saya bahas di sini poinnya kenapa saya harus tambahkan Palembang, karena kalau tidak disekup dikunci di Palembang nanti permasalahannya akan meluas sekolah negeri di seluruh Indonesia. Jadi makanya kita harus tetapkan daerahnya. Terus Pak, di sini kan biar kita bahas sama-sama ya Pak ya. Di sini masalah hukumnya ini Bapak nggak tambahin, gitu. Iya, saya lebih ke normatif juga Bu, berdasarkan undang-undang Bu UUD 1945 dengan undang-undang Sesdiknak punya Bu. Oh, di situ. Jadi perlindungan. Jadi Bapak bahas berarti nanti ini akan ada masalahnya tidak apa ya, tidak berjalan ya hak pendidikan bagi masyarakat tidak mampu itu nggak jalan. Terus akibatnya itu apa? Berarti nanti akan ditulis di situ kan? Isinya nanti. Ini kan judul Bapak ini perlindungan hak pendidikan. Artinya subjeknya itu masyarakat yang nggak mampu ya. Nah, berarti ketika masyarakat tidak mampu tidak mendapatkan hak perlindungan itu biasanya gimana? Nanti kan berarti dijabarkan seperti itu. Iya Pak. Iya, iya. Enggak, maksud saya ini Pak, Bapak saya lupa nih Pak. Bapak di judulnya, karena kita kan ngambil di artikel ilmiah ini kan FH, ya, Fakultas Hukum Sosial, tapi kan kita lebih ke hukumnya. Terus nanti juga ternyata masalah di bawahnya juga membahas mengenai perlindungan hukum. Jadi tulisan Bapak ini nanti judulnya ditambahkan perlindungan hukum. Hak perlindungan hukum masyarakat tidak mampu. Nanti kita rubah ya Pak judulnya sedikit aja. Tapi ada tambahkan perlindungan hukum, nanti agak dirubah dikit aja. Kira-kira seperti kalau masalahnya udah cocok ini ya. Karena Bapak ada 3, nanti kita naikkan aja, kita gabung. Jadi rumusan masalah itu di dalam artikel ilmiah itu cukup 2 poin saja. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami Pak Yohan? Bisa ya Pak ya. Ini judulnya ini perlindungan hak pendidikan. Berarti perlindungan hukum, hak pendidikan. Ya nggak apa-apa Pak, langsung ditambahin perlindungan hukum hak pendidikan bagi masyarakat. Jadi yang kita bahas itu perlindungan hukum bagi masyarakatnya. Nanti. Oh, ya. Nah, tambahkan hukumnya ya Pak ya. Tinggal lanjut. Terus yang ketiga siapa? Next. Siapa ini yang mau? Pendi? Pendi sudah ada judulnya apa belum? Pendi belum ya. Berarti Alia apa Alia? Alia ini kayaknya kemana sudah kirim juga. Alia apa? Alia? Iya Bu. Apa judul kamu? Judul yang kemarin itu tentang kajian hukum terhadap jual beli emas. Oh iya. Emas hasil PT di Provinsi Jambi. Oke. Kajian hukum itu akan diteruskan menjadi artikel ilmiah kan? Akan dilanjutkan? Iya Bu, akan dilanjutkan. Terus bahannya kamu ada itu?
Oh iya. Jadi artikel ilmiah ini ada dua tipe ya. Yang pertama kajian normatif artinya membahas undang-undang. Yang kedua itu primer ya. Primer itu artinya Bapak Ibu sekalian itu ketemu orangnya langsung sumbernya. Jadi contoh ketika kita membahas mengenai upaya perlindungan terhadap perempuan korban KDRT. Itu kan selain kita bahas undang-undangnya, undang-undang mengenai undang KDRT, kita langsung ketemu korbannya. Kita tanya alurnya, kita tanya bagaimana dia prosesnya sampai terjadi seperti itu. Kita langsung berwawancara, itu namanya yuridis normatif ya. Kita ketemu korban langsung, kita berbicara langsung. Kalau mau ada yang bahas itu ya nggak apa-apa. Tapi mau normatif juga nggak masalah. Ya, kendalanya apa Alia? Sejauh ini apa gitu kamu nulis, Bu saya mesti tambahkan apa? Belum ada. Kalau sejauh ini belum ada, Bu. Oke, baik. Nah, nanti setelah satu-satu saya kasih poin-poin untuk nulisnya ya supaya lulus. Lanjut ke Fabel. Fabel apa Fabel? Sudah ada judul? Semestinya sudah ya karena sudah mau masuk di aktivitas belajar 6 kita. Sudah, Bu. Ya, apa judul